dengar baik-baik juga kalian. Kemudian beri juga nanti saya kesempatan bernarasi begitu. Ini saya suruh. Anda silakan sesuai dengan teks yang Anda bawakan. Silakan Anda. Saya katakan Anda kan tamu di sini, makanya saya dahulukan saudara. Nggak pernah tamu yang awalnya kasih narasi. Makanya berakhlak. Diskusi saya punya akhlak. Saya sadar sebagai tamu, nggak mungkin saya duluan memberikan narasi. Saya selaku tuan rumah memberikan fasilitas, ya. Kepada saudara, silakan. Jadi tujuan Anda membuka room ini tentu ada ingin menampilkan sesuatu, menarasikan sesuatu. Makanya silakan Anda bernarasi dulu. Bukan saya yang membuka room ini. Oke, kalau kamu nggak mampu, biarkan kawanmu itu. Halo Bang, iya Bang. Silakan ya, Pak Jerpo. Selamat pagi Bang. Kalau ya, pertama saya mau tanggapi dulu soal tadi abang menyinggung soal perjuangan Indonesia di pelopori Islam. Sudah, nggak ada habisnya itu. Nggak ada habisnya, sudah. Mari kita buka tema yang baru. Itu sudah terpojok orang itu tadi. Nggak bisa lagi dijawab orang itu. Waduh. Ya oke, kalianlah berdua pemenangnya. Kalianlah yang berjuang di bangsa ini. Silakan puas. Itu loh, saya sudah berikan semua. Kalianlah umat Kristen yang berjuang di bangsa ini. Selesai. Silakan. Arahnya bukan ke situ Bang, dengar dulu dong. Kamu arahnya kemana? Kan saya sudah tutup. Kita buka tema yang baru. Anda kan ingin mendapatkan itu, jadi maka saya Dalbo memberikan kepada Kristen. Anda lah yang pejuang di bangsa ini. Itu selesai. Kristen tidak pernah mengklaim seperti itu, seperti kalian umat Islam. Aduh, ini umat Paulus kok paduan suara. Yang suka mengklaim itu kan Islam. Kalau Kristen nggak mau, kami dosa kami mengklaim itu. Itu yang saya mau tanyakan. Apa alasan orang Islam mau merebut Yerusalem? Apa alasan? Satu alasan sudah dijelaskan dari tadi. Sudah dijelaskan dari tadi oleh Ustadz Alif, ya. Nanti kita berbicara data. Anda nyunsep ngarang-ngarang. Enggak kan, ini memang apa? Yerusalem, Islam itu memang merebut Yerusalem. Siapa yang mau merebut Yerusalem, saudara? Terus mereka bilang Islam sudah ada sebelum konsepnya di sana. Itu kan konsepnya di sana. Palestina dijajah. Itu aja. Jangan ke sana. Konsepnya di sana, kafir-kafir yang menjajah. Paham? Selesai. Kalianlah pemenangnya. Itu kami sudah ngalah dong. Kalianlah pemenangnya. Segala kebaikan yang ada terciptakan di muka bumi ini, kalianlah pelakunya. Sekarang kita buka tema konsep ketuhanan. Silakan Anda bernarasi tentang konsep ketuhanan saudara. Menurut kalian mana duluan Palestina? Aduh, jangan Palestina. Kamu nggak ada data, saudara. Pak Tariga. Kamu nggak ada data. Jangan Palestina lagi. Iya. Menurut kalian mana duluan ada Palestina baru? Bukan lagi Palestina. Kamu nggak ada data, sayang. Kasih dulu ciptakan ini coten ini. Karena kamu menyebut Israel penjajah duluan, Israel menyebut Palestina. Ngawur Bang. Ya, silakan dulu coten paduan suara di bawah. Enggak mau diatur, biarkan dulu teman-teman muslim ya di mute aja. Berikan dia kepuasan untuk paduan suara. Anggap ini gereja. Ya silakan. Bang, Palestina itu nggak pernah ada. Kalian jangan ngarang-ngarang sejarah dengan Palestina pernah ada. Palestina nggak pernah ada dalam muka bumi ini. Nggak ada Palestina itu. Itu very good. Itu yang paling betul. Nah, itu. Palestina itu tidak pernah ada. Oke. Nggak apa-apa kita ikuti. Coten-coten itu senang loh kalau berita hoax. Sangat senang dia.
Salah satu contoh, Yesus tidak pernah mengatakan dia Tuhan, dia Tuhankan. Kesenangan dia ini. Salah satu contoh, Yesus tidak pernah mengaku, tidak pernah mengaku mengenal Kristen, dia senang. Kami paham pertanyaan saya juga, contoh-contohnya. Ngaku Tuhan itu adalah Tuhan palsu. Orang-orang yang ngaku-ngaku Nabi itu Tidak ada yang ngaku-ngaku Tuhan. Sekarang kalian berdua, ya lawan saya aja. Kalian berdua tunjukkan dalilnya di mana Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Iya. Quran saja mengatakan Yesus itu, Isa itu adalah lahir dari kalam Allah. Baca Quranmu. Kalau enggak Quran, percaya kamu sama Quranmu. Kalian ngetekin Bible, ngapain? Sekarang kalian berdua umat-umat kulub, saya tanya, di mana dalilnya di dalam Bible? Maupun perjanjian lama, perjanjian baru, maupun di kitab Primbon, tunjukkan dalilnya di mana Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Kalau di Bible nanti ditunjukkan, kalau nggak percaya di Quranmu saja mengatakan Bawa aja. Kalau di dalam Bible itu tidak ada, terlebih-lebih di dalam Al-Quran. Di dalam Quranmu aja Yesus itu air dari kalam Allah. Tidak ada. Saya sudah katakan. Oke. Ya, lanjut. Oke. Ya, ketika di dalam Bible tidak ada bahwa Yesus itu adalah sang firman Tuhan, maka dia memaksakan diri Yesus adalah Tuhan. Nah, sekarang ngambil dalilnya. Ya, oke, saya bantu permudah Anda ya. Anda ngais dalilnya dari Al-Qur'anul Karim, ya. Yesus itu adalah tercipta dari kalimat Allah. Oke. Nah, sekarang begini, Bang. Kalamullah, Ustaz. Hah? Kalamullah katanya tadi, bukan kalimatullah tapi kalamullah. Ya. Nggak ada kalau kalamullah. Justru malah Nabi Musa yang dapat gelar itu, kalimullah dia atau kalamullah. Orang yang langsung berbincang dengan Allah gitu gelarnya. Kalau Nabi Isa itu adalah kalimatullah, diciptakan dengan kalimat Allah. Nah, apakah gini ya. Mana tadi yang nyerocos ini? Saya bantu kasih. Saya bantu posisi Yesus sebagai Nabi Isa di Al-Qur'an. Sini saya bantu. Lari, tarigunya satu lari. Tinggal ini tarigan. Nah, karena apa? Di dalam Al-Qur'an dijelaskan di surah Al-Kahfi ayat 109, di situ ada bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Kullau kana al-bahru midadal li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula, 2 kali lipatnya dari lautan untuk mencatat kalimat-kalimat Tuhan, itu tidak akan cukup untuk mencatatnya. Artinya yang hanya kalimatullah itu, kalimatuhu, kalimat Allah itu bukan hanya Yesus, karena begitu banyaknya kalimat Allah. Disebut namanya ayat kauniyah, keberadaan bagaimana Tuhan menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan matahari, lautan, daratan, tumbuhan, binatang, semua bahkan yang ada pada diri manusia. Ketika dicatat itu semua kalimat-kalimat Tuhan, tidak akan cukup lautan menjadi tintanya, saking banyaknya. Kalau Yesus ya cuman bagian kecil dari sekian banyak kalimat Allah. Nah, jelas ya, Yesus itu hanya ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Dia itu hanya salah satu dari kalimat Allah. Clear? Terima kasih Anda tadi mau pakai Al-Quran. Bukan, di ayat itu nggak ada Yesus diciptakan melalui kalimat Allah, nggak. Tapi Yesus itu adalah kalam Allah. Aduh, ini so-soan mau memahami Al-Quran, baca Qurannya nggak bisa. Ada situ istilah diciptakan. Pahami dulu Bible. Ada. Kamu kau menyelami Al-Quran. Ada Ali Imran ayat 59. Kalimatnya apa di situ? Kalimat itu dalam bahasa Arab merujuk kepada satu kata. Contoh, kun, jadi, jadilah Yesus.
Jadilah engkau lautan, jadi lautan. Jadilah engkau matahari, jadi matahari. Jadilah engkau bumi, jadi bumi. Nah, itu contohnya. Banyak itu. Yang Kalimat berkata-kata Tuhan itu seperti banyak. itu apa? Itu kun itu apa? Kun itu apa? Kun itu dalam bahasa Arab namanya kalimat. Itulah Yesus itu. Dialah kalimat yang menciptakan itu. Yesus mengatakan, Ini dari mana? Kalimat itu suatu yang diucapkan oleh Tuhan. Dia hidup. Jadi, jadilah dia. Jadi, hai angin, hai lautan, hai angin, berhentilah kau. Hai Lazarus, hiduplah kau. Hai orang mati, bangkitlah kau. Itulah kalimat, itulah. Ustaz Alif turun level. Saya pengen tahu. Firman Allah, Coba. dialah firman Allah itu. Nah, coba gini. Dia Saya pengen tahu. diciptakan dari firman Oke, Allah. dengerin Tapi saya tanya. dialah firman Saya pengen Allah. iya silakan. Itu konsep imanmu. Silakan. Itu konsep Begitu imanmu. konsep Saya Quran, iya konsep begini begitu Kristen. begonos terserah. Silakan. Dengerin pertanyaan Dengarkan saya. dulu, dengarkan dulu Dengerin dariku. pertanyaan saya. Di mana yang kau hebatkan ucapan Yesus itu di usia 13 sampai 29 tahun. Begitu banyak perkataan Tuhanmu yang hilang. Di mana coba? Kenapa cuma diambil 3 tahun? Yesus mengatakan masaku belum sampai. Ya di mana perkataan Tuhanmu ketika usia 13 sampai 29 tahun? Kemana perkataannya itu? Iya, banyak perkataannya tapi tidak tertulis. Mana? Ya mana? Usia 20 itu usia emas loh. 20, 22, 23, 24, 25. Jangankan 20, 12. Mulai isi 12 sampai 30. Lah iya, pertanyaan saya mana perkataan Yesus di Iya. usia segitu? Kemana dia? Tidak tertulis. Lah kenapa? Itu katanya perkataan Tuhan. Hebat. Itu Kenapa tidak ditulis? Kenapa ya? Kenapa? Itu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Iya, pertanyaannya kawan. bagus, jawabannya jangan ngelantur. Di Iya. mana? Kemana Iya. Yesus usia belasan tahun sampai 29 tahun? Pertanyaannya. Oke, pertanyaan yang sangat Pertanyaannya bagus sekali, jawabannya tidak ada. bagus. Boleh saya jawab? Silakan. Oke, mari kita berdiskusi dengan berakhlak. Tahu dari tadi silakan. aja. Ya, Silakan. begini. Yesus saat umur 12 sampai 30 tahun dia berada mengajar di Bait Allah. Ya. Yesus pada saat itu belum Mengajar apa belajar? diam dulu. Belum punya murid. Dia belum punya murid-murid, belum punya rasul. Ya. Jadi semua Belum punya murid. Diam dulu. Tegas dulu dong, yang tegas. Belajar atau mengajar? akhlak, jaga akhlakmu. Saya paham. Saya Jaga paham akhlakmu, akhlak. Saya jaga paham. akhlakmu. Saya tanya mengajar apa belajar? Apalagi Jaga masa akhlakmu. kamu katakan dia belajar tapi tidak ada murid. Siapa yang mereka ajari? Tolong akhlakmu jaga. Saya Kamu mengatakan dia mengajar tidak ada murid. Ini gila. Ustaz Alif. Coy. Ustaz Alif sudah Jaga bilang lagi. akhlakmu. Mengajar tapi Dia tidak punya mengajar, murid. tapi dia tidak ada muridnya lagi. Emang yang Allah itu nggak Gimana ada ceritanya? orang. Dia mengajar imam-imam, tahu kau? Belum Kan nggak ada muridnya. Yang diajari siapa? Bang Dalbo ada muridnya Cicak. Oh, Cicak. Jalannya muridnya Pak, belum ada muridnya Dia Pak. mengajar imam-imam di Bait Allah. Di Bait Imam Allah. itu murid apa bukan? Makanya berdiskusi Imam itu harus punya imam akhlak. itu tugasnya ngajar atau diajar? Belajar. Makanya ku dengar kau Apa? dengar bagus-bagus berakhlak kita kalau berdiskusi, ku bilang tadi. Jangan cakapmu aja yang mau dengar. Iya, jangan ngarang ya Pak ya. Silakan. Kok ngarang? Tapi bernarasi kau bilang. dia lagi berterasi Pak Alif. Silakan berterasi. Ya, Tidak Iya, dilakukan. ngarang lah, orang catatannya nggak ada, ya ngarang berarti.
Ya, Ya, iya, bernarasi, kan tadi udah bilang catatannya nggak ada. Berarti lagi ngarang. Kalau berkata-kata ya dari otak lah. Dari mana kau? Bukan Oten kalau tidak jago ngarang. Ya, betul. Ini simpel aja ya. Nanti dilanjutkan. Gini aja Pak Tarigan. Pak Tarigan ceritakan aja kisah-kisahnya Yesus. Dengarkan dulu, ceritakan aja. Kami mendengar kok. Ceritakan aja kisah-kisah Yesus, perjalanan hidup Yesus di umur 12 sampai 30. Host, interupsi host. Biarkan dulu. Biarkan dulu dia. Jaga akhlak kalian. Ceritakan dulu sejarahnya. Yesus di umur 12 tahun sampai 30. Jangan mengatakan dia mengajar tapi tidak punya murid. Ini lucu ini. Silakan Yang biasanya lanjutkan. adalah imam-imam di Bet Elah. Kok imam diajar? Ceritakan dulu 12 tahun itu loh pertanyaan Bang Alip tadi. 12 Makanya tahun diam, kau ngapain, dulu biar 13 tahun ngapain gitu, 14 tahun ngapain, silakan. Motong-motong ribut. Ya silakan, saya hanya menegaskan sejarah Yesus di umur 12 tahun sampai 30, silakan. Oke, umur 12 sampai 30 tahun itu Yesus berada di Bait Allah. Dia di situ membaca kitab Torah dan sekaligus menjelaskan semua apa isi perkataan nabi-nabi, ajaran para nabi-nabi kepada imam-imam. Jadi itu tidak tertulis di dalam Alkitab, karena kalau semua pengajarannya itu apa dia lakukan di Bait Allah itu selama umur 12 sampai 33 tahun, kalau semua ditulis di dalam Alkitab, langit pun tidak mampu menampung ayat-ayatnya. Jangankan Pak, ya. Anda ini gimana ngarangnya? Ini kok kurang bagus, Pak. Bukan masalah diam. Dengerin pertanyaan saya jadinya. Bukankah dia baru? Dengerin. Bukankah dia baru memulai pekerjaannya di usia 30 tahun? Diam kau dulu, belum selesai. Lah iya, dia baru memulai pekerjaannya di usia 30 tahun. Bisa kau dia diam keliling enggak? Bait Allah untuk Belum mengajarkan selesai Injil kujelaskan. kerajaan Allah. Belum selesai kujelaskan, diam kau dulu. Bisa kau diam? Iya, silakan dibengkokkan. Iya Bang Tarigan, ini Bisa syarat kau diam? Bang Tarigan. Ya. Bantu Bang Tarigan. Pakai dalil ya. Untuk Bisa para- pakai dalil. ya. Kalau pengen ketawa di dalam hati ya. Terima kasih. Lanjutkan Bang Tarigan. Bisa kalian diam enggak? Iya, Saya diam. Ngarangnya itu yang alamiah lagi, ilmiah ya. Ada dalilnya. Itu semua ada di dalam Alkitab. Iya, ngarangnya masuk akal dikit lah. biarkan. Nanti di ujungnya kita nanya. Oh iyalah, Ada pertanyaan nanti di ujungnya bagus. itu. Begitu Yang baru sendiri. Ya silakan. begitu baru berakhlak namanya. Silakan. Jadi dia mengatakan pernah dia mengatakan saat umur 12 tahun saat pesta di Kota Kana, dipaksakan ibunya dia, Ibu Maryam, bundanya dia untuk menciptakan anggur. Tapi Yesus mengatakan, masaku belum sampai, waktuku belum sampai, kata Tuhan Yesus, ya kan. Tapi karena minta tolong, apa yang didengar apa yang diperkatakannya, coba kalian ikuti saja semua, kata Ibu Maryam. Maka disitulah pertama kali dia membuat mukjizat, merubah air menjadi anggur yang paling bagus. Tapi Yesus mengatakan, waktuku sebenarnya belum sampai waktuku, katanya. Jadi Di radio saudara-saudara apa ini sekalian, setelah umur Yesus 30 tahun, dia 130. memilih para murid-murid yang 12 orang itu. Dia memilih
Yang Oke, 12 kami orang. sudah nangkap Pak Tarigan. Dia memilih yang 12 orang ini Tarigan. menjadi saksi Bang hidupnya. Tarigan. Dia Bang memilih Tarigan. yang 12 orang. Bang Tarigan. Kami sudah Diam kau paham. dulu. Bisa kau diam enggak? Pertanyaan saya. Bisa kau diam enggak? Wah, Nggak bisa dia. kau dari tadi loh. Dari tadi ngerocos. Kau dari tadi Kami sudah paham. Di sini ada pertanyaan. Nanti lanjutkan lagi. paham kau enggak Ya, bertanya. di sini ada pertanyaan. Kalau paham kau Nanti tidak Anda bertanya. lanjutkan lagi. Kalau Hah? kalau kau udah paham kamu tidak bertanya. Ada pertanyaan saya. Ada lagi. Kan gini, Pak Tarigan kan menjelaskan tadi. Dengarkan dulu lah. Anda mengajarkan apa? Kok gini caranya? Nanti ku dengarkan kau Gini. baik-baik. Dengarkan Nanti ku dulu, dengarkan kau dulu. bagus kawan. Dengarkan dulu. Dengarkan. Di sini Anda kan sudah menjabarkan. Dulu aku ngomong. Ini bukan gereja soalnya. Tadi saya sudah kasih kesempatan kau. Begini, Makanya Anda belum kan tadi selesai. sudah menjabarkan. Dengarkan Waktu kan sudah selesai umur 30. Anda kan sudah mengatakan di umur 30 begini. Jadi di sini saya mau bertanya Belum di umur selesai, 12. jelas. Belum selesai. Waktu ini orang ini Jadi kamu tidak Ceten, dengarkan dulu. Di umur 12 sampai 30 Anda kan sudah menjabarkan, ya, menjabarkan. belum selesai. Selesainya di mana? Anda sudah Oke. mengatakan tadi 30. Gini, Dengarkan saya izin dulu. kembali host bantu Ya, monitor aja host. silakan. Oke, gini Makanya Pak kau Tarigan, dengarkan dulu begini. sampai selesai. Ya, oke, mari kita bahas. Dengerin, Mbak, dengerin. Di dalam kitab Anda dikatakan Yesus baru memulai pekerjaannya usia 30 tahun. Iya, saya jelaskan dulu. Lah iya, dia itu baru mengabarkan Injil Allah di usia 30 tahun. Iya, aku akui. Mari Lah terus kenapa Anda katakan tadi dia sudah memulai dari usia 13 tahun? Kok 13? Dia belum memberitakan Injil. Dia di situ hanya memberikan mukjizat untuk merubah anggur menjadi air. Di situ saat dia umur 12 tahun. Di mana ayatnya? Di mana di situ ayatnya? belum. Enggak ada. Itu yang saya mau tanyakan, Kan Bang dia Alif. baru kerja di atas 30 tahun. Sejarahnya di umur 12 tahun sampai 30 itu saudara Tarigan ini dapat di mana? Itu saya mau Kok tanyakan. malah dia. jadi ngarang bebas? Loh. Makanya dengarkan dulu. Apa yang mau Ya saya mau didengarkan kalau dengar. tidak ada Anda dasarnya? jangan kasih dongeng yang nggak ada landasan. Karena kalau nggak dijelaskan sama kalian, otak kalian tidak terbuka. Oke, Kita itu bukan dalilnya di mana? Di mana dalilnya pekerjaan Yesus yang Anda ceritakan di usia 13 sampai 29 tahun? Di mana dalilnya? Nanti kusebutkan dalilnya, makanya ceritakan Loh, dulu. jangan nanti. Makanya dengarkan dulu. Makanya kau dengarkan dulu. Jadi begini, saat umur 30, Yesus mulai memilih para murid-muridnya yang 12 itu. Murid yang 12 itulah yang menjadi saksi bagi dunia atas pekerjaan Yesus di dunia ini, atas semua apa yang dilakukan oleh Yesus di dunia ini. Jadi setelah murid-murid ada, disitulah maka mulai ada tertulis pekerjaan Yesus di Alkitab. Kenapa? Karena murid dan rasul-rasul tidak akan menuliskan apa yang dia tidak lihat dan apa yang dia tidak saksikan. Ini menjadi bukti
bahwa semua apa yang ditertulis di Karangan. kitab di Injil itu adalah Ini yang menjadi bukti bahwa semua karangan. kesaksian Betul. para rasul, yang apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan, dan apa dia dengar secara langsung dari Jadi saya Yesus. disuruh dia Bukan mendengarkan ngarang-ngarang. dongeng yang tanpa ada dalilnya gitu. Kau dengar dulu Tarigan. Kamu ngarang-ngarang aja kau dengarkan. Kami injili kau. Saya silakan Bang Ali. Saya suruh Menjelaskan diem, apa? tapi mendengarkan dongeng yang tanpa ada dalilnya. Makanya ketika memang dalilnya tidak Anda paksa jelaskan, itu membuktikan Anda sedang ngarang. Karena memang dalilnya tidak ada, jangan dipaksakan. Kecuali memang di situ ranahnya Anda sedang ngarang, Pak. Kan Yesus jelas-jelas dia memulai pekerjaannya itu di usia 30 tahun. Baru mulai. Makanya banyak asumsi dari kawan-kawan Kristen sendiri. Ada yang mengatakan ketika dia di usia sebelum 30 tahun, usia belasan sampai 20 tahun, dia membantu ayahnya jadi tukang kayu. Di situ dijelaskan kan? Cuman itu kabarnya sudah. Nggak ada dia mengajar. Ada juga yang mengatakan karena dia dalam lingkup tradisi orang Yahudi, maka standar yang namanya orang Yahudi itu berjalan. Contoh dia sekolah, dia belajar di midras. Kan gitu. Belajar Torah dan seterusnya, nanti ada istilah ketufah, malah masa pernikahan. Nah di situ makanya kitab Anda tidak mencatat, sehingga apa yang terjadi ngarang bebas. Padahal usia itu adalah usia emas. Artinya apa? Perjalanan Yesus justru hilang 70%-nya dari kisah Yesus. Padahal di situ adalah masa usia emasnya Yesus. Ngaranglah jadinya. Bang Tarigan. Mungkin ini Ya, satu Bang kebenaran. ini. Selamat siang. Tarigan. Mungkin kalau ini lebih enak ngarangnya. Silakan Bang kebenaran. Selamat siang. Mau ngarang juga. Oh, saat Yang aku lagi ikutin aja Pak, dengarin dulu. Ya kalau bicara Pak, tentang kehidupan Yesus sebelum 30 tahun itu sih aku sih tidak berapa mendalami. Tapi kalau aku sih sebagai Bang orang kebenaran percaya, begini ya. bisa aja pikir ya itu kan nggak terlalu penting. Tidak, sebab kalau ada berbicara mana 13 tahun ke 30 tahun itu kemana, nanti kalau dijawab 13 tahun ke 30 tahun nanti Anda akan bertanya dari lahir sampai ke 12 tahun kemana. Jadi persoalan itu akan terus keluar. Jadi terus kemarin tadi kenapa Bang Tarigan saudara kamu menjawab dengan sangat Berarti Bang Tarigan tidak mendengarkan karangan. Host izin membantu tadi. host. Izin membantu Pak Berarti Tarigan host. bang satu kebenaran ini tidak mendengarkan karangan-karangan baru dari Tarigan. ya, maksud aku Pak gini, kalau Anda bertanya tentang bagaimana kehidupan Yesus, apa yang Yesus lakukan, pekerjaan apa Yesus lakukan daripada 13 tahun ke 30 tahun itu sama aja. Bila kami menjawab dari 13 tahun ke 30 tahun itu kami sudah menjawab, Anda akan bertanya lagi daripada umur lahir sampai ke Silakan Anda jawab. Enggak perlu silakan Anda jawab. Gini Bang. Iya. Kalau berdasarkan dengan data kami tidak pertanyakan. Kecuali Anda ngarang bebas seperti Tarigan. Tentu kami pertanyakan. Itu loh. Coba masuk akal tidak? Ketika jadi guru mengajar muridnya tidak ada. Saya nggak bilang gitu ya Pak. Itu Oh bukan kau. Itu Pak Tarigan yang bilang. Tadi kan yang mengatakan dia mengajar jadi guru tetapi tidak punya murid. Masuk akal tidak? Di umur 13 sampai 30 dia mengajar tapi tidak punya murid. Coba. aku nggak bilang gitu ya. Bukan kau. Pak Tarigan yang Iya, ngomong. Pak Tarigan Pak Tarigan itu tadi Jawab bilang. kepada dia yang bertanya seperti itu Pak ya.
Nggak masuk akalmu karena akalmu kau batasi. Sudah saya katakan dia mengajar di Bait Allah, yang dia ajar di situ adalah para imam-imam. Orang Lewi yang Bagaimana dia Bait bisa Allah. mengajar imam-imam? Oi, imam-imam itu jauh lebih berilmu pada saat Umurnya itu. masih 13 sayang. 30. Ini ada- dari mana dia mengajar imam, oi? Host, izin ada membantu budaya. Pak Tarigan, host. Makanya, Silakan. jangan kau batasi Izin membantu Pak Tarigan, kuasa host. Tuhan Yesus. Silakan. Dia sebab Bang Semprul, kasihan. Bantu. Ya, Pak Tarigan, izinkan saya membantu Anda ya. Anda diam dulu, satu Al-Quran kebenaran diam mengatakan dulu. saat bayi pun Yesus sudah ngomong. Macam mana? Saya orang mau ini? membantu ini Pak Tarigan, saya mau membantu. Silakan. Tolong diam dulu Anda, saya membantu Anda ini. Nih dengerin. Dari usia 6 tahun, Yesus itu sudah sekolah. Ya, belajar mengaji. Kalau di Islam, kalau seperti di anak-anak Islam itu sudah belajar mengaji. Alif, ba, ta, sa, a, ba, ba, ta, ta, begitu. Lalu kemudian naik tingkat lagi belajar menghafal. Menghafal apa Pak Tarigan? Menghafal kitab suci. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Yesus ya, itu belajar menghafal kitab suci Pak Tarigan. Naik tingkat lagi di usia 12 tahun. Yesus itu sudah belajar merangkai-rangkai gerakan sholat, menghafal-hafal doa-doa sholat. Begitu Pak Tarigan. Cukup host, itu yang bisa saya bantu ke Pak Tarigan host. Ada ayatnya tuh. dipahami, sangat Saya dimengerti. ingin bertanya seperti pertanyaan Anda. Ada ayatnya. Ya. Anda tanya kepada Pak Bambang Nursena, Pak Tarigan. Itu yang ngomong Pak Bambang Nursena. Begitu, makanya kalau kalian bertanya itu juga pakai otak ya. Jangan nanya-nanya sedikit-sedikit, ada ayatnya, sedikit-sedikit ada ayatnya. Saya tanya, izin bertanya lagi host. Bertanya lagi host. Baik, Pak Tarigan. Silakan. Menurut Anda, apakah Pak Bambang Nursena punya otak? Punya, jago dia. Oh, dia jago. Yang bilang yang saya katakan itu adalah yang dikatakan oleh Pak Bambang Nursena, Pak Tarigan. Saya juga tadi mengatakan Yesus di Bait Allah belajar tentang Torah nabi-nabi, semua Tadi mengajar. dan kemudian dia juga Berubah lagi dia. menjelaskan semua tentang ajaran nabi-nabi kepada imam-imam supaya imam-imam juga lebih memahami. Tapi macam mana otak kalian tidak bisa menerima, selalu otak kau tumpulkan untuk menerima kebenaran firman Allah. Jadi bagaimana menjelaskannya? Kau bertanya tapi dijelaskan, otakmu kau tumpulkan untuk menerima firman Allah. Bagaimana kau bisa pintar? Kamu makin bodoh. Makanya kalian itu dia dari ustaz kalian makin bodoh. Orang Melayu. Host, izin bertanya lagi host. Gitu. Izin bertanya lagi host. Ya, Yang lain Pak mute Tarigan. dulu. Nah, Mute dulu ini. kemana Yesus pada Pernyataan. saat itu, dan Makanya kalau kenapa kalian kisah-kisah Yesus itu tidak ditulis, kenapa tidak ditulis di dalam Alkitab, Pak? Terima kasih. Menurut saya dua hal. Pertama, sekolah Yahudi, SD, SMP. Ini takutnya ada yang lain ini. Menurut Ada saya dua musiknya. hal. Pertama, sekolah. Ada Itu ya musiknya ini. pernyataan dari pendeta. Itu pertanyaan dari umat jemaat gereja itu bertanya kepada pendeta. Jadi dia Iya. sekolah mulai SD, SMP, SMA. SMA. Lalu Tapi sekolah teologi. tetapi saya nggak bilang nikah ya. Ya, izin bertanya lagi host. Silakan. Pak Tarigan, izin bertanya ya. Apakah Anda sehat? dulu tidak ada sekolah SD, SMP, SMA, goblok.
Yang ada dulu belajar Itu kata pendeta, Pak. Kata pendeta itu. Jangan marah lah. Jangan marah. Setahu saya hari ini pun nggak ada sekolah SD, SMP, SMA goblok, itu nggak ada. Makanya Jangan kenapa dulu. kamu nyebut belajar SD, SMP, SMA? Itu bukan kata kami, Goblok, kata nggak pendeta ada itu. Iya, Itu ada yang bilang SMP itu pendeta. SMP gini ya, SD, SMP, SMA negeri, kalau enggak swasta. Itu yang ada itu negeri sama Jadi swasta. Kalau goblok itu enggak ada. Saya katakan tadi Yesus itu belajar dan mengajar. Tadi mengajar. Tadi mengajar. Dia proses dia 12 sampai 30. Dia diproses mengajar dan belajar dan mengajar di bait Sekolah Allah. dulu. Bukan di SMP, di Iya. SMA. Umur 30. Izin dulu. Itu Ini kisarannya tidak ada. begini. Ini Sampai tidak ada lulus musiknya S3 ini. baru Biasanya saya ngomong seperti ini, Kalian jangan belajar agama makin bodoh. Kalau kalian belajar agama itu makin pintar seharusnya. Kalian jangan makin bodoh. Jangan membodoh-bodohkan orang lah Pak Tarigan. Izin bertanya, host. Izin bertanya. Pertanyaan saya belum dijawab, Iya, host. Ibrahim Perdana Iya, Bu. Menteri Malaysia Bentar mengatakan dulu lah. bahwasanya umat Islam dibodohi, ustaz makin Sebentar bodoh. dulu lah Pak Tarigan. Janganlah begitu, jangan emosi. Nanti darah tinggi, stroke mendadak. Kan nggak enak, nggak bagus buat kesehatan. Saya izin bertanya, apakah Pak Tarigan sehat? Dijawablah Pak Tarigan. Di mana Pak Tarigan ini? Jangan kalian lihat aku terus. Sudah Pak, sudah santai. Jadi memang Yesus tidak lain karena dia lahir hidup di lingkungan Yahudi, maka dia mengikuti kultur, keadaan, tradisi orang-orang Yahudi. Ketika orang Yahudi di usia 5 tahun sampai 12, sampai usia 16, sampai usia 20 dan seterusnya adalah contoh mereka itu mondok di pesantrennya Yahudi. Yesus itu mondok dulu, dia sekolah di madrasah, kan gitu. Nggak ada Dia madrasah belajar. Yahudi, nggak ada pesantren di Yahudi. Jangan Loh, midras itu Pak, midras kan ada Midras. kata midras juga. Gimana sih kalau Midras, bahasa Arab midras, madrasah, kan. kalau bahasa Yahudinya itu midras Ibraninya. Dia belajar ikro, alif bet, jimel, dalet, kan gitu pelajarannya. Jajin, heitet, Itu cocokologi namanya. Cocokologi. Lo tadi pembahasannya kan belajar dulu katanya, gimana sih? Sekolah. Kan dia belajar di bait Allah. Kau bilang dia di madrasah, di pesantren. Aduh. Di midras. Kadrun, betul kadrun, tolol bilang kau. Waduh. Ustadz Alim, Waduh. Ustadz Alim, apa namanya? itulah. Yesus itu tidak di madrasah, tapi sekolah, gitu Ustadz Alim maksudnya. Itu ya pernyataan dari Bapak Gereja sendiri menjawab pertanyaan jemaat. Ini nih, dengarkan. Ini nggak ada musik ya. Di umur 30. Nah, pertanyaannya, kemana Yesus pada saat itu, dan kenapa kisah-kisah Yesus itu tidak ditulis? Kisah-kisah Yesus yang tertinggal menurut, ya, kenapa tidak ditulis di dalam Alkitab? Apakah karena belum ada penemuan manuskrip atau bapak-bapak gereja kuno dulu ya belum ada sejarahnya gitu Pak, belum ditemukan. Terima kasih. Saudara bisa mendengar khotbah saya ya, di YouTube ada, judulnya The Lost Years of Jesus, tahun-tahun Yesus yang hilang. Ini memang mempersoalkan apa yang saudara tanya, karena Yesus memulai pekerjaannya dia berumur kira-kira 30 tahun. Padahal kita tahu bahwa masa kecil dia terakhir dicatat itu adalah umur 12 di Bait Allah ya. Dan setelah itu berarti ada sekitar 17 tahun yang hilang ya.
Ini ada berbagai macam pandangan seputar the lost years of Jesus. Saya ada berikan banyak kutipan dari Injil Al-Tufulia, ada, terus juga ada pandangan juga dari Pseudo Gospel of Matthew, Injil palsu Matius, juga ada The Gospel of Thomas, keterangan dari Injil Thomas, Yesus umur 5 tahun, apa yang terjadi. Ini semua, Yesus umur 6 tahun, umur 12 tahun. Lalu ada The Life of Saint Isa, Nicholas Notovix. Seorang namanya Nicholas Notovix itu membuat buku The Life of Saint Isa. Juga ini Nicholas Notovix. Juga dalam bukunya The Lost Years of Jesus, dia mengatakan bahwa ada data bahwa Yesus itu sampai ke kota Tibet, di sebuah tempat yang bernama Lhasa di ibu kota Tibet, tepatnya biara yang bernama biara Himis. Terdapat ribuan naskah kuno tentang kehidupan Nabi Isa di timur. Naskahnya bisa dipertanggungjawabkan itu Pak, maksudnya memang sebentar saya jelaskan. Ini kan panjang, jadi saya hanya melewati saja. Ini pembahasan saya. Setelah saya bahas panjang ini, saya tidak setuju dengan semua pandangan itu. Bahkan saya membantah pandangan Nicholas Notovix bahwa Yesus ada di Tibet. Juga saya membantah pandangan Anand Krishna bahwa Yesus itu pergi ke India untuk belajar hidup Buddha di sana. Ini tanggapan saya. Mengapa Alkitab diam? Alkitab diam ini karena, perhatikan Yohanes 2, 24-25. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya itu, dan dia telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksian itu benar. Masih banyak hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, ya. Tapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat suatu kitab yang harus ditulis itu. Terus Yohanes 20 ayat 30-31, memang masih banyak tanda lain dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak dicatat dalam kitab ini. Tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus Mesias Anak Allah. Perhatikan ini penting. Tujuan Alkitab ditulis adalah supaya kamu percaya Yesus Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi tujuan Alkitab ditulis bukan untuk memberitahu segala sesuatu tentang Yesus. Tujuannya memberi catatan supaya kita bisa percaya, dan itu cukup. Tanpa catatan tentang Yesus pada usia 13 sampai 29, kita tetap sudah bisa percaya. Jadi dengan kata lain adalah bahwa mengapa itu tidak dicatat? Itu jelas karena dianggap tidak penting untuk dicatat, ya. Nah, tapi muncul pertanyaan, Yesus itu memang pergi kemana pada usia itu? Ini saya bahas panjang lebar ini, tapi kesimpulan saya adalah Yesus tidak kemana-mana. Dia tetap tinggal di Nazaret, ya. Dia tetap tinggal di Nazaret. Pertama lihat Lukas 2 ayat 40. Anak itu bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Dia pulang bersama-sama ke Nazaret, dan dia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar. Jadi dari sini secara implisit Yesus besar di Nazaret. Karena itu dia dikenal sebagai Yesus dari Nazaret. Yesus orang Nazaret itu. Yesus orang Nazaret. Yesus orang Nazaret. Pasti karena dia memang besar di Nazaret. Perhatikan Lukas 4 ayat 16. Dia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat masuk rumah Haseper, rumah buku. Ia ini anak tukang kayu. Berarti yang tukang kayu siapa? Yusuf. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Tapi versi Markus, bukankah ia ini tukang kayu? Berarti Yesus ambil profesi bapaknya. Sambil sekolah, kerja bantu orang tua untuk menghidupi adik-adiknya. Karena Yesus punya adik. Ya Allah, soleh banget. Adiknya Yesus siapa? Yaitu anak-anak yang dilahirkan oleh Yusuf dan Maria setelah Yesus lahir. Bantu adik-adiknya. Ada Yudas, ada Yakobus, ada Yosef. Jadi
Jadi di sini sudah ada poinnya ya. Kalau Yesus itu sekolah dan membantu orang tuanya. Bener-bener Lanjut. anak yang soleh. Terharu. Ya, soleh saya banget. setuju itu, setuju. Soleh banget dia. Bayangin aja kan, kalau di Indonesia itu kan ada ya, dari pagi ada anak-anak itu kan dia ke sekolah, kadang sambil dagang. Habis sekolah dia kerja bantu orang tuanya untuk bantu menghidupi adiknya kayak gitu. Nah, oke lah, sip. Bagaimana Pak Tarigan? Masih mau dibantah? Ini membaca Bible loh, pendeta ini. Pak Tarigan, Pak Tarigan yang terkasih. Pak Tarigan, kalau misalnya meneteskan air mata, ya dibiarkan saja Pak, jangan jangan dihalang-halangi. Pak Tarigan, itu dia baca Bible tadi itu, pembahasan Bible, itu pendeta loh. Jadi Anda jangan pita-pita kami, kalau kami yang mengatakan demikian sekolah gimana, ini pendeta loh. Pak Tarigan, jangan ngambet lah. Sabar Pak Tarigan, saya mendukung Anda kok, sabar. Ini ujian, satu kebenaran. Ayo. Ya, Pak. Hadir, cek. Ya, silakan tanggapi pernyataan satu bapak gereja. Kalau aku sih Pak, ya benar aja tuh, saya setuju dengan apa yang Bapak Nurseno bilang gitu. Karena ya kan Yesus kan lahir sebagai manusia, terus dia memberi satu contoh, dia jadi sama seperti manusia. Sebab itu firman Tuhan mengatakan dia menyamaratakan dirinya sebagai manusia. Dia menyamaratakan, maksudnya itu apa? Dia datang sama seperti manusia. Jadi tidak ada permasalahan sana, karena firman Tuhan sudah mengatakan sama. Menyamaratakan sebagai manusia, dia merendahkan dirinya. Nah, itulah kehebatan Tuhan. Dia menyatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang rendah hati, Tuhan yang tidak ego. Nah, itulah kehebatan orang Kristen. Host izin bertanya, host. Izin bertanya, host. Silakan. Baik. Pak, satu kebenaran. Iya, Anda kan meyakini Yesus itu adalah Tuhan, ya kan? Iya. Nah, menurut Pendeta Esra Soru dan menurut Dr. Bambang Nursena, Yesus itu kan sekolah sewaktu masih sedari Iya. umur 6 tahun, ya kan? Berarti Tuhan Anda itu punya guru kan? Dia menjalani hidupnya seperti manusia. Dia memberi satu teladan, makanya memberi teladan, memberi contoh. Ya benar, dia belajar seperti anak-anak. Dia kan sedang memberi satu contoh. Dia hidup sama seperti manusia, dan dia lahir daripada rahim seorang ibu. Itu semua benar. Baik, yang saya tanyakan begini loh Pak, Iya. satu kebenaran. Yesus Ya udah itu benar, kan menurut Yesus menurut Anda kan Tuhan, ya kan? Iya. Yesus kan belajar, berarti Yesus itu Tuhan Anda itu punya guru kan? Dia belajar, kan dia dalam tubuh dia sebagai manusia. Dia belajar, manusianya belajar. Iya, saya tidak tanya duhinatur, tidak. Ya, saya iyakan Tuhan Bapa kan Yesus adalah Tuhan. Apakah Tuhan Anda mempunyai guru? Tuhan tidak mempunyai guru. Yesus itu manusia. Yesus itu, paham gak? Kamu boleh bedakan kan antara tubuh manusia Yesus itu dengan keilahian Yesus yang ada dalam diri dia. Baik, begitu ya. Pisahkan dulu tuh Pak. Jangan pemahaman baik. kamu sekarang, kamu menganggap Tuhan yang Maha Kuasa itu, diri Yesus itu sekarang, kenapa dia tidak harus Tuhan ajar kepada manusia? Aku paham apa maksud kamu. Arah kamu Iya, ke sana. baik. Tapi aku bisa bagi kamu begini. Sekarang baik, Yesus baik. dia lahir sebagai manusia seperti Anda, seperti saya juga belajar juga. Dia tidak menuju Bapak, pertanyaan saya pendek saja dan tolong jawabannya juga pendek-pendek saja ya. Apakah Yesus dengan Bapak itu tidak bisa terpisah?
Tidak terpisah maksud saya? Maksudnya Gimana? bisa Yesus, dari segi apa? pertanyaan apa itu? Yesus dengan apa? Muhammad dengan kau terpisah enggak? Gimana itu maksudnya? Terpisah bagaimana? Terpisah secara tubuh atau terpisah secara roh? Iya, Bila Tuh. begini Pak, bila kita Begini. berbicara tentang ketuhanan, kita akan berbicara dua aspek, dari segi kerohanian, dari segi jasmani. Iya, itu yang saya maksud. Harus dipisahkan dulu Pak. Iya. Tuhan Bapa itu kan 3 pribadi, 1 hakikat, betul? Betul Itu nggak? menurut Anda ya. Tuhan itu satu. Loh. Dia mewujud. Ini konsep keimanan Trinitas loh, Pak. Ini bukan konsep. Ini adalah kenyataan. Oh, kenyataan seperti itu ya, baik. Ini bukan konsep. 3 pribadi, Konsep itu lain, 1 Pak. Ini hakikat. kenyataannya seperti itu. Iya, 3 pribadi, 1 hakikat. Kalau 1 hakikat berarti Yesus dengan Bapa itu tidak terpisah, betul apa tidak? Di dalam roh itu memang tidak terpisah Pak. Baik, tidak terpisah ya. Baik. Pada saat Yesus belajar, ya kan? Tuhannya yaitu rohnya itu kan ada di dalam diri Yesus. Berarti Tuhan juga ikut belajar ya. Ikut dong. Kan itu aku bilang tadi, manusianya harus menuruti dia. Saya bagi Anda pahami dulu bahwa dia sedang menunjukkan satu contoh kepada manusia. Dan Iya, dia saya tidak menunjukkan paham Yesus. kekuasaannya. Anda pahami dulu, jangan kata Anda pahami, tapi Anda tidak mau mendengar supaya Anda pahami dulu. Dengar dulu. Iya, gimana? Nah, sekarang Anda bertanya bahwa Yesus itu, kok Tuhan itu belajar kepada manusia? Anda sedang berbicara tentang fizikalnya Yesus, tapi Anda tidak memaksakan bahwa Yesus itu Tuhan itu harus keluar, kuasanya harus keluar, menunjukkan kuasanya kepada manusia. Itu Anda. Saya tidak memaksa, Bapak. Saya tidak memaksa loh. Saya kan tanya nih, ya kan? Yesus itu manusianya, sedangkan rohnya itu yaitu roh Bapa, roh Tuhan kan yang ada dalam diri Yesus. Ya, benar. Nah, pada saat Yesus belajar kepada gurunya, belajar kitab suci ya kan? Alif, ba gitu, kalau di dalam Islam ya alif, ba, ta, sa gitu kan. Itu rohnya kan ada di dalam diri Yesus, Pak. Jadi ada roh Allah dalam diri Yesus, bukan Ya, berarti ada. Allah itu dalam berada hanya di dalam. Berarti Supaya kau membatasi kuasa Allah, supaya membatasi. Anda memahami dari memang hakikat Allah itu memang sudah ada sejak dia lahir saja. Memang Iya, saya paham itu hakikat. Makanya kan saya tanyakan kepada Bapak 1 hakikat. Jadi enggak begini Berarti- Pak, di dalam otaknya ini Allah itu terkurung di dalam diri Yesus. Itu di dalam otak orang ini bahwasanya Allah itu bisa terkurung di dalam diri Yesus. Begitu dia membatasi. Bukan Allah- saya yang bilang, Pak. Bukan saya yang bilang. Bapak ini gimana sih? Bukan Iya, saya tidak pertanyaan bilang kau begitu. itu, kau mengasumsikan bahwa Allah itu terkurung dalam diri Yesus. Tidak begitu, Bapak. Ya, teruskan, Pak, Bapak teruskan. salah paham ini. teruskan Pak. Teruskan. Iya, ini Pak Tarigan, inilah minum ini dulu lah, obat penurun panas dulu. Iya, pertanyaan kau itu karena kau bilang berarti Allah juga ikut belajar dong. Berarti kau berpikir Allah itu terkurung dalam diri Yesus. Itu kan menurut Bapak, bukan menurut saya. Begitu, pertanyaan kau itu seperti itu. Bapak yang menyimpulkan, sementara saya tidak Iya. menyimpulkan. Pertanyaan kau itu, pernyataan kau itu seperti itu, berarti Allah ikut belajar juga sama manusia. Berarti Itu Bapak yang bilang, berarti bukan di saya dalam yang pikiranmu, di dalam otakmu itu tersirat bahwa Allah itu terkurung di dalam diri Yesus. Bukan begitu maksud saya, Bapak. Teruskan Pak. Ya, maksudnya itu apa? Teruskan. Maksud Mendengar. saya Kita belajar. begini. Iya, Maksud iya. saya begini. Saya ini kan orang bodoh ya. Katakanlah saya ini orang tirsisat. Bodoh gitu kan. jangan membantah. Loh, iya makanya saya ingin bertanya ini makanya. Kau bukan Begitu, bertanya Bapak. tapi mempernyatakan dan membantah. Mempernyatakan kebodohanmu. Bukan begitu maksud saya, Bapak. Dengar dulu. Begini loh.
yang saya dengar dari pendeta, ya, dari pendeta Deki Ngadas, dari pendeta Bambang Nursena, dari Romo Daniel Biantoro, bilangnya begini, Yesus, Bapa, dan Roh Kudus itu memang 3 pribadi katanya, tapi satu hakikat katanya begitu ngomongnya. Kalau satu hakikat, berarti kan tidak terpisah antara Yesus dengan si Bapa. Betul apa salah ini? Ya benar. Betul apa salah? Betul itu. Ya, betul, itu Pak. betul itu. Ya kan? Apa hakikat apa pribadi? Terusnya Pak, terusnya sebenarnya. Jangan ke situ dulu lah, Pak Tarigan. Diam dulu lah, Pak Tarigan, emosian. Harus kau pahami dulu apa itu hakikat, apa itu pribadi. Iya, 3 pribadi itu menurut pendeta Esra Soru, Yesus bukan Bapak, Bapak bukan Roh Kudus bukan Yesus, begitu katanya. Tapi hakikatnya itu satu, katanya begitu. Begini Pak. Seperti apa? Seperti apa? Seperti apa anak Batak bilang, satu tubuh dalam satu roh. Dalam diri Bapak itu ada berapa? Ada tubuh, jiwa dan roh. Benar nggak Pak? Bapak seperti itu? Atau Bapak ini hanya ada tubuh, tidak ada jiwa? Saya tidak bertanya tubuh, Pak. Saya tidak bertanya tubuh. Saya bertanya Yesus. Enggak, supaya senang dimengerti Pak. Supaya dimengerti. Arahnya akan ke sana Pak. Anda itu satu kan? Yang ingin saya dengar jawaban dari Bapak. Bapak menjelaskan Yesus pada saat sekolah kepada gurunya. Sekolah pada lagi. saat belajar Tadi begitu. berbicara tentang ketuhanan. Tadi kan soalannya arah kepada Tuhan 1 atau 2 atau 3 kan. Jadi kita ke sana. Jadi sekarang berbicara tentang sekolah lagi. Gimana nih? Bukan begitu. Maksud saya begini loh, Bapak. Tolong dengarin baik-baik. Pak Tarigan, kau jangan emosi dulu. Pak Tarigan ini maunya emosi terus. Diam dulu Pak Tarigan. Begini loh yang saya maksud. Yesus dengan Bapak itu kan tidak terpisah. Menurut Bapak kan? Betul tidak? Kok malah diam ini, Bapak? Suka mula. Mau kayak mana, mau kau pisahkan, mau kau apakan, suka mula. Yang jelas Yesus itu sekarang bertahta di kerajaan Allah. Dia, kalau dia bukan Tuhan, dia tidak bisa naik ke sorga dan bertahta di kerajaan Allah. Baik. Bapak Tarigan yang terhormat, yang saya hormati, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak, apakah betul Yesus saat ini sudah di samping Bapak, betul? Iya, Alkitab kami mengatakan demikian. Baik Bapak. Pertanyaan saya selanjutnya begini Bapak. Pertanyaan saya begini. Di Kisah Para Rasul Bapak, pasal 7 nomor 55, Yesus itu berdiri di sebelah kanan Bapak. Katanya sih seperti itu ayatnya yang tertulis. Sedangkan di Matius Bapak, Yesus itu malah duduk di sebelah kanan Bapak. Ini yang betul yang mana Bapak? Yang berdiri apa yang duduk Bapak? Jadi betul semua, karena kuasa dia bertahta di kerajaan Allah, maka dialah telah menjadi Allah. Dia berkuasa, dia bisa berdiri. Dia bisa diam di dalam hatimu. Di mana tata Allah itu di mana ayatnya? Dia bisa berdiri di mana saja. Di mana dalilnya, ayatnya, datanya dia bertata di kerajaan Allah itu di mana? Dia bisa duduk di dalam hatimu, bisa berdiri di mana kau bisa hidup di dalam hatimu? Kalau mau Alkitabiah itu tuliskan, jelaskan dulu dalilnya di mana, baru Anda saudara jelaskan. Kamu dari tadi panjangan bibir, belain kamu aja, kamu salah. Kalau kalian pingin, langsung aja di mana dalilnya? Jangan Pak Tarigan lah. Pak Tarigan emosian ini, tidak enak diskusi sama Pak Tarigan. Iya, kalau kamu sama cuma mengandalkan cara berdiskusi dialek sistemis dengan nada tinggi, saya jauh bisa begitu ngikutin kamu. Iya. Suaramu yang nggak seberapa itu bisa ku tenggelamkan.
Terserah Pak Tarigan, kamu. kasihanilah saya ini. Saya ini kan orang bodoh yang pengen belajar. Siapa tahu Makanya saya bisa dibaptis. Saya tantang kamu di mana secara fisik. Alkitab menyatakan bahwa Yesus itu naik ke sorga. Quran juga menyatakan Yesus telah Kau naik ke bawa ke sorga. situ dulu. Dan Tadi dia sekarang yang dia kamu telah bilang itu bertahta bahwa di Yesus kerajaan naik ke atas. Allah. Bertahta di kerajaan Allah itu di mana dalilnya? Baru Anda jelaskan. Dia telah duduk Sehingga- di kursi kerajaan Hei! Allah. Duduk apa berdiri nih yang betul? Ya. Yang saya tanyakan. Mau duduk, mau berdiri, suka kamu lah. Yang penting dia di kursi kerajaan Allah, telah duduk di kursi Merek kerajaan apa kursinya? Allah. Merek apa kursinya? Beli di mana? Mebel siapa? Iya, suka kau mau bikin merek apa, suka kau lah. Pak Tarigan, diam dulu lah. Pak Tarigan belum saatnya untuk menjawab. Karena Pak Tarigan emosian. Saya takut Pak Tarigan setelah diskusi ini dilarikan ke rumah sakit, gitu loh. Pak Tarigan diam dulu. Saya tanya kepada Pak kebenaran dulu. Itulah kebenarannya, Yesus itu telah naik bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke sorga dan duduk di kursi kerajaan Allah. Maka dialah yang bertahta. Maka dia yang duduk di kursi kerajaan Allah itulah yang bertahta, Allah yang bertahta. Dialah yang mengaturkan semua apa yang terjadi di dunia ini. Maka dia itu Beli di mana adalah kursi kerajaan, Tuhan. merek kerajaan? Karena dia duduk di kursi kerajaan Allah, maka dia itu jelas sudah terbukti dia itu adalah Tuhan. Beli di mana? Kursi merek kerajaan beli di mana? Beli dari mana? Suka kau mau mengatakan beli di mana, Berarti dari pendapatmu mana? juga suka-sukamu. Berarti narasimu juga suka-sukamu. Terserah kamu mau nyebutkan beli Berarti itu di mana, narasimu juga terserah dirimu. Begitu kamu membela, Makanya- begitu kamu meluruskan, apa yang bisa kamu luruskan di sini? Apa? Pertanyaan kamu itu pertanyaan kolot. Apa yang bisa kau luruskan? Bocah, dengar kau bocah. Konyol. Kau bocah tapi Makanya- aki-aki kau. Makanya nggak perlu dijawab. Apa Kursinya kau beli di bocah? mana? Udah bocah masih aki-aki. Apa kau? Aki-aki tapi bocah kau. Apa Kau di itu mana kerajanya? manusia Mereknya apa? konyol. Kau itu Oi, manusia dengar di konyol. mana? Di mana? Konyol. Mereknya. Ngaku-ngaku kursi kamu dari tadi panjang bibir diajak Alkitabiah nggak sanggup. Dipakai narasi kamu. Kamu itu manusia konyol. Masa mempertanyakan beli di mana Kontol kursi kamu. kerajaan Allah? Itu manusia konyol. Makanya narasimu itu luruskan dulu. Sesuai Makanya dong. kamu- Makanya bawa dulu dalil baru kamu jelaskan. Dari pertanyaan itu, ujuk-ujuk seolah-olah bisa Dari Alkitabiah, ternyata apa? Modal dari batu pertanyaanmu koan. itu kamu itu Dari manusia mana? konyol. Iya, di mana? Di mana? Ayat dari tadi di mana? Makanya- Di mana? Makanya belajar Alkitabiah, agama ayo, itu apa yang jangan kamu jadi Alkitabiahkan di sini? konyol. Secara logika di mana? Ayo. Makanya belajar agama itu jangan jadi Nah, manusia jadi mana? konyol. Halo. Kalau belajar agama itu jadi pintar, kau lebih pintar, jangan jadi konyol. Kontol kamu, bocah. Aki-aki tapi bocah kamu. Berarti begini ya Bapak Tarigan ya. Menurut Bapak Tarigan itu terserah Yesus ya. Mau duduk, mau berdiri, itu terserah Yesus ya. Itu kan istilah. Yang duduk di kursi kerajaan itu siapa coba? Kutanya. Biasanya di singgasana, yang duduk di singgasana kerajaan itu siapa? Baik, saya jawab. Yang saya baca di Matius 7:55 itu tidak ada kata istilahnya, Pak. Tidak ada. Kutanya kau dulu, yang duduk di kursi kerajaan, di singgasana kerajaan itu siapa? Iya, menurut yang saya baca, ini saya punya Alkitab loh Bapak. Saya kan belajar Alkitab. Menurut kau dulu, kalau ada sebuah kerajaan yang duduk di kursi kerajaan itu singgasana itu siapa? Sebentar ya Bapak ya, saya bukakan saja ya ayatnya ya. Iya, jawab dulu ini. Menurut kau? Iya, menurut bisa jadi kau, permasyurinya, bisa jadi perdana menterinya, siapa-siapa. Kalau lagi kosong, kamu aja bisa duduk di situ. Kalau lagi kosong. Ya memang begitu, kerajaan kamu sering kosong kok. Orang tuanya sering turun naik kok.
Kalau Iya, lagi jadi kamu kosong. tertawa atas Bible-mu, Arul. Kalau Kamu harus lagi kosong. tertawa terbahak-bahak atas Bible-mu sendiri, Itulah apa pencatatannya. otak manusia Jadi konyol ketika kamu seperti menarasikan kamu itulah. sembarang bebas, maka orang yang menjawab akan narasimu juga sembarang bebas. Pahami itu. Makanya aku bilang Makanya kamu- kalau ketika kamu naik ke atas, kalau mau diuji tentang Alkitab, bawa dengan Makanya Alkitabmu. Jangan sekedar otak kamu sekedar itu otak litar konyol. doang. Jangan sekedar rokok doang. Dengerin duduk kamu yang manis di situ. Duduk yang manis. Ini loh kamu di Bapak. situ. Ini loh Bapak. Makanya kamu Sebentar jangan Bapak, berotak sebentar konyol. Bapak, sebentar Bapak ya. Saya bacakan kitab suci Bapak dulu ya. Bapak jangan protes ke saya kan cuma membacakan apa yang tertulis di kitab suci Bapak di sini. Nah, sedangkan di ayat yang satunya Pak, di Matius, Yesus itu duduk Bapak. Duduk di sebelah kanan Bapak, begitulah tulisan yang tertulis di situ. Tidak ada kata-kata istilah di situ Bapak. Iya, duduk dan berdiri di kerajaan Allah itulah Tuhan Yesus. Kawan, jadi sangat jauh berbeda dengan Nabi Muhammadmu. Sebentar Yang dulu, masih- jangan lari ke masih- sana Bapak. yang masih Bapak terkurung. jangan lari ke sana. Makanya karena dia duduk dan berdiri di sebelah kanan Allah, itulah bukti Yesus itu adalah Tuhan. Bang Saprul, Bang Saprul Ya. tanya coba, dia punya Bible tidak? Ya, host. Begini Bapak Tarigan belum menjawab yang saya tanyakan dari tadi ini. Yang saya tanyakan, yang betul itu Yesus yang berdiri atau Yesus yang duduk ini? Ini kan bertentangan Bapak. Yesus juga duduk dan dia juga berdiri di kerajaan Allah. Kalau dia sudah duduk dan berdiri di kerajaan Allah, dialah yang menentukan kau diampuni atau tidak kelak di akhirat. Dia Saya yang tidak menentukan bertanya kau ke ampunan, surga Bapak. atau tidak ke akhirat. Karena Saya yang tidak bisa bertanya ampunan mengampuni ini. orang berdosa Aduh. itu adalah Ini saya- orang yang duduk berkuasa di kerajaan Allah. Saya sesat gara-gara jawaban Bapak ini. Janganlah Bapak menyesatkan saya. Makanya ya sesaklah orang kau menutup hatimu untuk Tuhan. Ya sesaklah. Sebentar lagi Justru mati saya masuk ini neraka, bukan bertanya hanya seputar sesak. Tuhan, seputar Tuhan Bapak, gitu loh. Ini gimana saya mau percaya? Iya. Yang satunya Makanya- bilang berdiri, yang satunya bilang duduk. Iya, Tuhan. Itu yang jadi masalah. Tuhan kami itu Coba mana yang betul ini? Yang duduk apa yang berdiri? Tuhan kami itu dan duduk dan berdiri di kerajaan Allah. Oh, begitu. Mau berdiri mau duduk dia, yang penting dia berkuasa di tahta kerajaan Allah untuk menghakimi, mengadili semua orang yang percaya kepadanya. Makanya itu sadar dan kalian. Jangan kalian menyatakan Yesus itu bukan Tuhan. Baik. Kalau dia Saya bukan sudah Tuhan, dia menangkap jawaban tidak bisa Bapak. duduk dan berdiri di kerajaan Allah. Saya sudah menangkap jawaban Bapak, ya. Mungkin. Sudah bagus, Iya, sudah bagus, mungkin. sudah. Iya. Udah kau tangkap, udah sadar, bagus. Iya, Semoga Tuhan Yesus memberkatimu kalau sudah kau menangkap. Iya, saya sudah menangkap. Mungkin maksudnya begini ya. Yesus itu kalau lagi pegel atau capek duduk begitu ya. Kalau lagi tidak capek berdiri begitu maksudnya mungkin ya Pak ya. Ya terserah kau lah menafsirkan.
Ya sudah, kalau begitu lanjut yang lain. Kidios Moto silahkan. aja Pak Ibu. Lanjut Pak. Saya suka dengar apa Tuhan sekolah ini unik ini. Tuhan jarang-jarang punya Tuhan sekolah ini. Lanjut. Lanjut. Loh iya, Tuhan sekolah katanya. Kita sapa dulu nih. Assalamualaikum Bang Moko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut bahas itu Tuhan sekolah. Lanjut. Ya, kira-kira Tuhan sekolah itu ranking berapa ya? Waktu dia sekolah itu. Belajar tentang ajaran nabi-nabi, dia belajar di Bait Allah tentang Taurat, sebab ada tertulis itu ajaran Yesus mengatakan, sebab selalu dia mengatakan, sebab ada tertulis di kitab, sebab ada di dia menghafal dan belajar tentang ajaran dan ajaran Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Makanya dia selalu mengajarkan kepada tertulis sebelumnya dalam surat nabi-nabi. Begitu kawanku. Pak, udah mengerti dan tahu semua tentang ajaran para nabi-nabi, apa yang disampaikan Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Yesus sudah memahami, maka dia mengajarkan juga, mengajarkan berita sukacita, berita Injil kebenaran kepada murid-murid, kepada masyarakat, orang-orang semua. Begitu. Fungsionalnya dia belajar apa, Pak? Kan dia Tuhan. Pak, tadi kan waktu dia belajar itu siapa yang ngajarin Pak? Iya, dia belajar dari kitab-kitab nabi-nabi. Dia tahu membaca, dia paham membaca. Itu Pak kalau cara ngomong, gak usah pakai nada tinggi. Santai aja Pak. Ya santai. Pak Tarigan sabar, saya khawatir habis diskusi ini Pak Tarigan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Saya khawatir ini. Enggak, saya yakin habis diskusi ini kau yakin percaya kepada Tuhan Yesus itu aja. Iya, Tuhan yang bisa, satu-satunya Tuhan yang bisa belajar ya Pak ya. Yesus aja. Kau akan mendapat anugerah dari Tuhan Yesus. Semoga gitu aja. Ya semoga Bapak dari selesai dari sini juga jangan lupa beli peci dulu Pak. Enggak, itu waktu dia baca-baca kitab itu dia proses-proses belajar gitu berapa lama belajarnya Pak sampai dia bisa katakanlah dia sampai cakap untuk bisa mengajar gitu Pak. Berapa lama Pak? Makanya saya bilang itu semua tidak dituliskan. Sebab yang ditulis di Injil itu adalah apa yang disaksikan oleh para 12 murid dan para rasul-rasul. Para murid-murid dan rasul-rasul tidak menuliskan apa yang tidak dia dengar saksikan langsung dari Tuhan Yesus. Makanya kitab Injil itu semua adalah ditulis oleh para murid dan rasul sesuai apa yang dia dengar langsung, apa dia lihat dari Yesus. Mereka tidak menuliskan apa yang mereka tidak dengar dan apa yang tidak lihat secara langsung, kawan. Begitu. Makanya pada saat umur 12 sampai 30 Tuhan Yesus belum punya murid-murid yang 12 orang itu untuk menuliskan apa kisah-kisah yang dia ajarkan itu, makanya tidak tertulis di Alkitab, kawan. Begitu sama ya. Dia. Kayak kita ya Pak ya. Kayak kita dapat uang sangunya gitu. Cium tangan sama ibunya Bunda Maria. "Ma, aku berangkat sekolah dulu ya." Gitu kan, belajar dulu ya. Dia pergi tuh ke Bait Sefer ya. Tadi bilang apa? Bait Sefer gitu kan. Nah dia pergi ke Bait Sefer, dia sekolah, dia belajar. Terus saat itu kira-kira bekalnya apa Pak ya? Dia dikasih sama
mamanya pada saat itu Pak, Tuhan Yesus itu Pak? Kira-kira, saya tidak mau mengkira-kira. Betul. Memframing mengkira-kira itu menduga-duga namanya mengkira-kira. Alah, itu makanya pertanyaan konyol pertanyaan kau itu. Makanya belajar agama itu jangan jadi manusia konyol. Supaya ada program wajib sekolah itu, wajib belajar itu jadi dicanangkan gitu. Maksudnya ikut mensukseskan program pemerintah juga mungkin pada saat itu ya. Wajib belajar itu bagus sih sebenarnya Tuhan ini. Dan kira-kira Pak, pada saat itu misalnya ya, nama sekolahnya kira-kira nama tempat sekolahnya apa itu Pak? Pak? Kira-kira nama sekolah untuk apa sama kau itu? Nanya aja Pak, boleh lah tanya-tanya Pak. Itu pertanyaan konyol pertanyaan kau itu. Makanya kau belajar agama itu jangan jadi otak konyol. Belajar agama lebih jadi orang pintar lah kalau kita belajar agama. Karena kami orang Kristen ini belajar kepada ketuhanan itu supaya kami makin pintar, bukan makin bodoh. Kalian enggak? Diajari agama supaya makin bodoh kalau kalian. Diajari ustaz kalian agama supaya kalian makin konyol dan makin bodoh. Wajar kalau saya itu sebagai manusia bodoh, karena Tuhan aja bisa belajar, apalagi saya sekedar manusia Pak. Tuhan aja bisa belajar. Jadi dia tuh apa ya? Ada proses di mana dia tidak tahu jadi tahu gitu. Makanya kalau apalagi kamu saya belajar tentang ketuhanan itu, diharapkan semakin pintar otakmu, jangan semakin konyol tentang Tuhan. Begitu dia. Makanya Perdana Menteri Malaysia itu menyatakan umat Islam itu makin bodoh karena ustadz. Oh itu ada, memang betul itu di 1 Korintus 4 nomor 10 itu ada tuh. Itu ada tuh. Jadi penjelasan Perdana Menteri itu ada di 1 Korintus 4 nomor 10. Setuju saya. Itu tuh ada tuh. Jadi kembali lagi ke sekolah itu. Kira-kira pakai seragam apa pada saat itu Pak? Bang Moto, saya bisa menanggapi nggak? Monggo Pak, silakan. Saya sambil makan juga soalnya. Lanjut. Iya. Permisi ya, saya mungkin mencoba memberikan edukasi lah kan ya. Teman-teman di sini kan semua kan menyampaikan juga itu edukasi menurut saya ya, tapi saya pun mau menyampaikan. Nah begini, tadi kan abang-abang ini bertanya, bapak-bapak bertanya kenapa Yesus tuh kalau Tuhan kenapa harus belajar? Tuhan tuh kan tak perlu belajar, dia maha tahu kan ya, namanya tuh Tuhan maha tahu. Pasti kita semua tahu itu semua. Pertanyaannya kenapa Yesus harus belajar gitu kan? Nah, dan memang kalau kita lihat Yesus itu memang belajar dia. Dia lahir dalam keberadaan dia sebagai orang Yahudi. Nah, di sana kalau kita melihat tradisi Yahudi itu, seseorang itu harus mencapai usia tertentu baru bisa dia cakap belajar, mengajar gitu ya, sebagai rabi atau sebagai guru gitu. Jadi kenapa Yesus itu tampil pada umur 30 tahun? Karena memang secara tradisi Yahudi harus di usia itu. Jadi ibarat kata itu usia matang untuk mengajar orang-orang. Dan usia sebelum 30 berarti apa? Ya berarti Yesus belajar, dia sekolah, ada di madrasah. Berarti ketika Yesus, maaf saya potong, berarti ketika Yesus menyebarkan segala firman itu hasil dari pengajaran, bukan dari hasil firman itu sendiri. Dia belajar dari Nah, berarti ketika dia sudah menyelesaikan menuaikan pengajaran, belajar mengajarnya itu ya, apalah itu, berarti segala yang disampaikan di dalam Bible itu adalah hasil dari pengajaran itu. Yang diajar, kan yang dia sosok yang menerima abang, buah firman gitu loh. Abang, saya jelaskan dulu. Ini aja Bang Teo. Biarkan pintar sholat kalian dulu, udah jamnya nih, sholat kalian dulu. Sudah sholat. Pintar kalian ya. Sudah Saya jelaskan sholat. dulu, belum selesai. Saya belum selesai Silakan menjelaskan. dijelaskan. Jangan-jangan di wisuda, akhir-akhirnya di wisuda dia jadi. Jadi yang dipelajari itu tidak lain dan tidak bukan adalah kitab-kitab para nabi toh.
Makanya Yesus banyak mengutip kan kitab-kitab para nabi dan juga bagaimana tradisi-tradisi Yahudi, Taurat itu dipelajari semuanya. Bagaimana dia bisa menjadi seorang guru kalau dia tidak belajar seluruh ilmu-ilmu itu? Nggak pantas seseorang itu dikatakan guru kalau dia tidak melewati yang proses yang namanya belajar. Itu kan mustahil toh. Tiba-tiba langsung abrakadabra muncul lalu dia mengatakan bahwa dia guru, dia rabi. Saya rasa itu nggak masuk di akal begitu ya. Seorang guru makanya hal yang wajar ketika murid-muridnya itu menuliskan itu semua kitab-kitab yang ada di dalam Bible ini itu adalah berdasarkan hasil pengajaran, bukan dari hasil dari Parimalatu seperti itu ya, kamu framing seperti itu. Bukan yang diajarkan Yesus. Katanya tadi dia belajar menjadi seorang guru, harus menyampaikan. Berarti segala yang dituliskan daripada namanya Yesus itu dituangkan di dalam Bible ini adalah hasil dari mana Yesus ketika menerima suatu ilmu pengajaran disampaikan kepada murid-muridnya. Dan apa yang tertulis sekarang? Bahwa Bible itu semua isi dari pengajaran. Pertanyaannya ini kekeliruan Bang Theo di dalam memahami ajaran itu. Dengar dulu, ketika kamu membangun sebuah narasi, bukan narasi, polemik, itu pembicaraan. Dengar dulu, itu yang perlu kamu tahu bagaimana menerangkannya. Hasil pengajaran, hasil ini, hasil itu. Sekarang saya tanya, bukankah di mana namanya Yesus berkata bahwa dia menulis langsung secara Bible itu? Kalau tidak melalui murid-murid itu di mana? Dengar dulu, makanya abang tuh harus mendengar. Jadilah pendengar yang baik, Bang, supaya kita bisa memahami. Mendengarkan apa? Mendengarkan dari yang sesat. Loh, bagaimana abang bisa menjas kita sesat? Abang nggak mau dengar dulu kebenarannya? Cuma kebenaran apa yang kamu sampaikan? Yang saya mau tanya, sementara kamu memaparkan kebenaran dulu, jauh dari kebenaran. Api lebih jauh dari api unggun. Dengar dulu, jangan kebiasaan gitu. Jangan seuzon dulu. Jangan seuzon. Belajar Bang. Ini berdasarkan saya bangun adalah narasi dari apa yang kamu paparkan. Lah, abang saya tanya, yang diajarkan kitab para nabi itu kebenaran firman Tuhan nggak? Di mana ya mengajarkan kitab Nabi itu? Kitab-kitab Nabi itu kalau saya tanya. Dengar dulu. Di mana ya dulu. Sekarang saya tanya. Di mana? Sekarang saya tanya. Kitab-kitab itu adalah firman Tuhan atau tidak? Dari para nabi sehingga dia menuliskan di dalam Bible itu di mana?